Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 yang bertepatan dengan 5 Ramadan 1444 Hijriah dalam acara meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu yang diselenggarakan oleh komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Komunitas Ibu Cerdas Indonesia ini yang diketuai oleh Ibu Ratih Sanggarwati. Baik, kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara meramu pada kesempatan kali ini yaitu dengan pemateri Dr. Afriati Sandy, SPBPRE, FLB Mars, mengambil tema tentang domestic hazard, yaitu nanti bagaimana kita biar mengerti apa-apa saja yang ada di rumah tangga yang posisinya itu bisa membahayakan. Kelihatan sederhana tapi ternyata membahayakan. Nanti kita akan simak lebih lanjut oleh Dr. Sandy. Yang pertama kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih yang sudah hadir, yang kami sayangi selaku Ketua Umum, Ibu-ibu penasehat, Dewan Penasehat, Ibu Dewan Pakar, kemudian Ibu-ibu Ketua dari se-Indonesia dan yang dari luar negeri, kami ucapkan selamat datang. Dan terima kasih juga kepada semua anggota komunitas Ibu Cerdas Indonesia di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah disempatkan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mensingkat acara, pertama kali akan kita sampaikan sambutan dari Ibu Ketua Umum Ibu Cerdas Indonesia, yaitu Ibu Ratih Sanggarwati. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah kita sehat sampai hari ini dan kita bisa hadir di meramu episode yang sekarang ini adalah episode yang ke-7 ke-8 ya. Ke-8. Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali bisa berada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya narasumber. Dokter, saya senang sekali, saya berbahagia sekali karena waktu saya mendirikan majalah Nur, kemudian ada lomba tulis waktu itu, dan pemenangnya adalah salah satunya adalah narasumber kita pada siang hari ini, dan waktu itu kita pergi ke Pekalongan bersama-sama ya Dok ya. Alhamdulillah ya, senang sekali bisa berjumpa lagi di acara meramu ini. Terima kasih atas kehadiran dokter untuk pada acara yang temanya luar biasa. Terima kasih Ibu Sekjen, Ibu Lista atas kehadirannya, Ibu Bendum, kemudian juga dari Kici Kaltim, kemudian juga dari Kici Sulteng, Ibu Lupi terima kasih, dari Kici Oku, dari Kici biasanya sih dari Kici ini karena suka tidak dinamain. Terima kasih pada Bu Itamasita, Wabendum, Ibu Yuni, Wasekjen, kemudian ya
Saya rasa Sulteng ini yang luar biasa ya. Ibu Sainah, terima kasih tidak lupa hari ini. Kemudian Ibu Retno dari DIY, terima kasih atas kehadirannya. Maluku Utara juga tidak tidak absen hari ini. Ibu Nona juga, kemudian terima kasih Ibu Waketum, Ibu Fitri Safrida, kemudian juga dari Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak menyadari gitu bahwa di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan rumah kita banyak sekali racun-racun yang akan bisa membahayakan diri kita, membahayakan kesehatan kita. Kita tahu persis kadang-kadang stereoform itu tidak bagus buat kita, tapi kita sangat permisif jika kita menerima barang dari luar, makan dari luar dengan stereoform, dan tidak langsung kita ganti, ataupun malah stereoformnya disimpan di lemari es. Juga kadang-kadang lemari es yang lama tidak dibersihkan, berjamur, dan lain-lain, itu akan menimbulkan penyakit yang luar biasa bagi kesehatan kita. Nah, hari ini saya merasa bersyukur sekali karena dokter sebagai narasumber akan menjelaskan apa saja yang ada di sekeliling kita ini yang sangat membahayakan. Sekali lagi terima kasih, dan hari ini kita tentu saja mendapatkan ilmu yang sepertinya tampaknya adalah barang-barang di sekeliling kita itu remeh. Ya, selalu diingatkan melalui TikTok, melalui apapun, tapi kita membacanya, kita menikmati TikToknya, tetapi tidak mengerjakannya di dalam rumah kita sendiri. Sehingga kalau ada seorang tiba-tiba sakit mendadak, ini itu, ataupun kemudian terjadi penyakit yang menyerang salah satu keluarga kita, kita berpikir kenapa ya? Padahal sebab musababnya ada di dalam rumah kita sendiri. Selamat menikmati meramu pada siang hari ini. Terima kasih yang tak terhingga. Nanti sampai jangan lupa ya tanya jawabnya nanti kita harus tuntas sampai pada kita paham betul, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi sehat, bukan kita sendiri tapi juga keluarga kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua kita yang terinspirasi kita semua atas beliau yang luar biasa, waktunya sungguh sangat sibuk tapi bisa memperhatikan kita semua. Alhamdulillah ya. Baik, saya akan bacakan biodata dari Dr. Aprianti Sandi. Dr. Aprianti Sandi, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kemudian di Alfred Hospital Melbourne, Australia. Kemudian di Halim University, Hanggang Sacred Heart Hospital, Seoul, Korea Selatan. Kemudian juga beliau membidangi Stem Cell Research and Development Center di Airlangga University Surabaya. Dan yang baru-baru ini beliau juga gelar yang terbaru adalah Fellowship of Brain Surgery, yaitu Kolegium Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia. Beliau tinggal di Cibubur, alhamdulillah tetangga saya. Kemudian teman sepengajian juga, sahabat juga, semuanya pokoknya luar biasa. Dan mempunyai moto, dan barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Surat At-Talaq, surat ke-65, ayat ke-3. Demikian biodata dari Dr. Sandy.
yang akan memberikan materi pada siang hari ini tentang domestic hazard, yaitu bahaya-bahaya yang ditimbulkan di rumah tangga, bagaimana kita mewaspadainya dan menghindarinya. Demikian, Dr. Sandy sudah hadir? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Sandy. Gimana Terima kabarnya, Dok? kasih. Iya. Alhamdulillah kabar baik. Iya. Maaf tadi Iya. Zoom-nya lagi update, jadi saya telat masuk ya Bu Eli. Baik. Iya. Iya. Bu Rati, Iya. Bu Ratisang apa kabar? Alhamdulillah masih ingat ya Bu. Kita Masih jalan-jalan ke dong, Pekalongan. Dokter Sandi, ya Allah. Berapa tahun kita nggak jumpa, Dok? Kita jalan-jalan itu 2013 ya Bu ya. Udah Ya, lama banget 10 ya Bu. tahun yang lalu. Iya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Bu Rati. Baik, Dok. Dipersilahkan. Ini posisinya nggak di jalan kan, Dok? Enggak, di Oke. rumah sakit, tapi saya udah izin 1 jam untuk Oke. tutup polinya karena Tutup mengikuti poli. acara ini. Oke, iya. Jazakillah, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum, apa kabar ibu-ibu semua dari komunitas Ibu Cerdas Indonesia? Masya Allah, luar biasa ini nama komunitasnya aja udah mencerminkan bagaimana karakter, kepribadian, dan juga keilmuan dari ibu-ibu di sini yang tentunya semuanya adalah ibu-ibu pembelajar yang hebat. Betul ya, Bu Eli ya? Alhamdulillah, senang sekali saya pada siang hari ini diundang bisa berbagi kesempatan untuk sharing dalam forum yang berbahagia di tengah bulan suci Ramadan. Insya Allah tema yang akan saya bawakan ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dari ibu-ibu semua. Kita sebagai ibu, sebagai ummu warobbatun bait, sebagai penjaga dari rumah tangga kita, sebagai ratu di rumah tangga kita, tentunya kita harus terus mengupgrade diri agar anak-anak kita, suami, dan juga anggota keluarga lain yang tinggal bersama kita tetap sehat dan aman. Ya, jadi kalau saya kebetulan mendapatkan amanah sebagai profesi dokter, begitu juga ibu-ibu di rumah sebenarnya. Ibu-ibu di rumah ini juga harus bisa untuk menjadi dokter ya bagi keluarganya. Karena banyak sekali bahaya-bahaya atau ancaman kesehatan yang justru datang di rumah kita. Ya, Bu Eli, ini saya share screen dari laptop saya atau dari Boleh? Bu Eli? Boleh. Baik, Dok. saya coba share screen ya. Boleh, silakan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam kondisi sehat walafiat ya ibu-ibu ya. Di tengah puasa Ramadan ini. Saya buka dulu sebentar filenya. Saya lihat ibu-ibu di sini dari seluruh Nusantara ya, Masya Allah. Ini komunitasnya luar biasa nih, Bu Ratisang. Ya, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Iya. Oke, saya coba slideshow ya. Sudah terlihat Bu Eli di layar? Sudah, Dok. Ya, baik. Ibu-ibu semua, saya yakin, saya percaya bahwa semua ibu-ibu yang ada di komunitas ini adalah ibu-ibu yang sangat memperhatikan keluarga. Ya, apapun amanah yang dibebankan kepada kita dalam hal profesi, seperti Ibu Rati ini seorang tokoh politikus, juga seorang tokoh ustazah ya, tokoh daiyah yang kita sama-sama banggakan. Juga Bu Eli di sini sangat aktif sekali di lingkungan perumahan kami. Apapun amanah yang diberikan, tapi tugas terbesar bagi kita semua adalah menjadi seorang ibu di rumah.
Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan ibu-ibu cerdas semuanya mengenai domestic hazard, yaitu waspada ancaman bahaya kesehatan dari rumah Anda. Tadi Ibu Rati sudah memberikan preview atau pengantar di awal ya. Jadi disadari atau tidak, rumah tempat tinggal kita itu sebenarnya syarat dengan potensi bahaya, ya, yang bisa mengancam keselamatan maupun kesehatan penghuninya. Banyak hal di dalam rumah kita itu mengandung berbagai potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan atau cedera bagi penghuninya. Contoh, korsleting listrik, kebakaran, bahaya terjatuh di rumah, kemudian kebocoran gas, hingga terkena benda tajam. Nah, tentunya kita sebagai seorang ibu yang berusaha untuk memberikan rumah atau tempat tinggal yang nyaman bagi anggota keluarga, bagi suami, bagi anak-anak kita, atau mungkin ada yang tinggal bersama orang tuanya di rumah, maka sudah sepatutnya kita sama-sama belajar, ibu-ibu, untuk mengetahui apa saja potensi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, sesuai dengan bidang keilmuan saya bergelut di bidang luka bakar. Alhamdulillah sudah 13 tahun saya menangani pasien-pasien luka bakar di unit luka bakar Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dan hal-hal seperti ini itu sering sekali datang ke kami. Ya, jadi kejadian kecelakaan domestik atau kecelakaan di dalam rumah tangga itu banyak sekali terjadi. Dan untuk kasus luka bakar ini contohnya akibat benda-benda panas yang di rumah, ya, contohnya ada anak kecil yang terjatuh ke dalam bak mandi, di mana bak mandinya itu terisi air panas yang belum dicampur dengan air dingin karena ibunya atau asisten rumah tangganya masih mempersiapkan, sementara anaknya sudah masuk duluan ke dalam bak, ya. Atau akibat ketel, ya, atau uap dari yang sedang mendidih, ya, yang sedang mendidih di atas kompor, itu sangat menarik perhatian anak-anak. Jadi anak-anak itu kepingin tahu, kepingin megang, ya, karena memang usia mereka sedang dalam masa eksplorasi, ya, untuk di rumah. Atau alat-alat kebersihan, ya, yang kita simpan di laci-laci dapur atau di bagian bawah kamar mandi, yang itu menarik perhatian anak-anak sehingga mengakibatkan luka bakar kimia. Ya, kejadian ini banyak sekali dan frekuensinya cukup sering, apalagi bagi ibu-ibu yang masih memiliki anak balita, ya, yang sedang aktif-aktifnya, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian. Atau mungkin ada yang juga udah punya cucu mungkin, ya, di sini, ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, tadi cerita di dalam rumah. Nah, tapi ada juga bagian belakang rumah, ya, mungkin halaman belakang atau taman belakang, yang ini kerap kita abaikan, karena kita menganggap, wah, ini kan area outdoor, nggak usah sering-sering dibersihkan. Padahal di sana itu yang namanya debu, polusi, sampah, kotoran hewan, atau dari binatang-binatang liar yang tidak diundang, ya, atau pemakaian pestisida pada perawatan tanaman, ini juga merupakan ancaman atau bahaya bagi kesehatan keluarga kita. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan, ya, ibu-ibu semua, supaya area indoor dan area outdoor ini mendapat perhatian yang seimbang untuk dijaga kebersihan dan keselamatannya. Lalu apalagi? Perabotan dapur atau perabotan rumah tangga. Ternyata ini juga bisa menimbulkan dampak kesehatan yang tidak ringan, ya. Nah, jadi contoh penggunaan perabot rumah tangga, piring, botol, dan gelas yang berbahan plastik, ini memuat bahan kimia bernama ftalat. Nah, ftalat ini adalah suatu jenis bahan yang cukup berbahaya. Salah satu penyakit yang bisa disebabkan oleh ftalat ini di antara lain adalah penyakit darah tinggi yang terdeteksi. Lalu ada juga penggunaan bahan styrofoam, ya. Jadi bahan styrofoam ini adalah salah satu bahan yang bersifat karsinogenik karena dia dibuat dari turunan benzen dan styrene, yang ini merupakan hasil sampingan dari pengolahan minyak bumi. Nah, jika styrofoam ini digunakan untuk menampung makanan yang panas, maka benzen, styrene, dan berbagai macam zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker itu akan larut dan masuk ke dalam makanan sehingga masuk ke dalam saluran cerna kita.
Hal ini bisa mengakibatkan resiko kanker, salah satunya adalah kerusakan sumsum tulang belakang dan juga mengakibatkan gangguan pada sel darah merah atau anemia. Ya, ini sudah banyak himbauan untuk melarang penggunaan styrofoam dan juga wadah plastik yang tidak sesuai dengan food grade ya, yang dia kategorinya tidak boleh buat makanan. Nah, selain plastik untuk bahan makanan tadi, sampah plastik yang ada dari rumah tangga, itu kita sekarang alhamdulillah ya di lingkungan perumahan, mungkin di tempat ibu-ibu semua juga, sudah aktif kita untuk memilah sampah ya. Bahkan di lingkungan perumahan kami ini sudah rutin adanya bank sampah. Jadi ibu-ibu itu bisa mendapatkan uang belanja ekstra dengan mengumpulkan dan menukarkan sampahnya yang masih bisa didaur ulang ke bank sampah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, namun ada juga di lingkungan ancaman berupa mikroplastik ya. Jadi mikroplastik ini adalah sampah-sampah yang mungkin dibuang ke tempat pembuangan sampah umum atau ke sungai-sungai, di mana nanti sampah ini tidak bisa terurai kalau sampah plastik ini. Walaupun dia sudah berubah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil atau mikro, tetapi ini bisa masuk ke dalam aliran-aliran air dan mungkin juga masuk ke dalam saluran air ke rumah-rumah kita dan dikonsumsi. Akhirnya, ancaman mikroplastik ini bagi kesehatan itu bisa mengganggu saraf, bisa mengganggu kekebalan hormon, dan juga meningkatkan resiko penyakit kanker. Mikroplastik ini sudah mendapatkan perhatian yang cukup besar ya dari pemerintah kita, sehingga kita bisa sama-sama menghimbau di lingkungan kita untuk melakukan daur ulang sampah, terutama sampah plastik dan sampah-sampah lain yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, bahan untuk memasak atau perabotan untuk memasak yang anti lengket, nah ini juga bisa mengakibatkan ancaman bahaya kesehatan. Terutama apabila lapisan anti lengket tersebut itu sudah koyak, ya, sehingga dia akan mengelupas dan serpihan-serpihannya itu mengandung bahan kimia benzen dan perfluoropropionik. Dua-duanya ini merupakan bahan kimia yang mampu membahayakan kesehatan karena dia bersifat memicu kanker. Maka coba kita perhatikan masing-masing ibu-ibu di dalam rumah, adakah peralatan atau perabotan masak kita yang sudah tidak layak pakai, maka sebaiknya ini disingkirkan, diganti yang baru, supaya makanan yang kita sajikan buat keluarga aman untuk dikonsumsi. Lalu bicara tentang peralatan rumah tangga, tidak hanya perabotan, saat ini banyak sekali dijual di pasaran pengharum untuk ruangan, baik yang berupa semprot maupun berupa pengharum ruangan yang stick dan lain-lain. Nah, ini harus kita perhatikan apakah bahan-bahan tersebut memiliki efek samping, ya, misalnya pengharum-pengharum udara itu apakah mengandung zat kimia kanker jika terakumulasi dalam tubuh. Kita harus berhati-hati untuk memilih produk yang sesuai untuk digunakan di rumah. Nah, kalau di lingkungan kerja, saya yakin kita semua sudah paham atau familiar dengan istilah K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, namun ternyata prinsip K3 ini tidak hanya bisa diterapkan dalam lingkungan kerja, ibu-ibu. Dalam rumah tangga pun kita harus selalu menerapkan prinsip K3 ini, yaitu keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan rumah tangga, agar kita bisa menciptakan lingkungan rumah yang baik bagi keluarga kita. Nah, bahaya-bahaya apa saja yang berpotensi ya kalau ditinjau dari ilmu safety atau ilmu K3 ini? Ya. Yang satu adalah peralatan listrik. Ya, jadi alat-alat listrik di rumah kita udah pasti banyak sekali dan kita ketergantungan sekali dengan berbagai macam peralatan listrik. Sangat membantu jika digunakan dengan benar dan aman. Namun kalau kita tidak menggunakannya dengan baik atau ceroboh, maka hal ini bisa mendatangkan resiko kebakaran. Nah, ini hati-hati karena korsleting listrik itu merupakan penyebab kebakaran yang cukup sering di lingkungan perumahan ya ibu-ibu ya. Apalagi ini kita menjelang Lebaran nanti mungkin ada yang mudik ya, ada yang meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama. Mohon agar dapat bisa dicek dulu
sebelum pulang kampung ya, sebelum kita mudik, apakah ada peralatan-peralatan listrik yang masih menempel pada colokannya untuk waktu yang lama, atau kabel-kabel yang tidak aman di rumah. Hati-hati, karena pada saat kita tinggal untuk waktu yang cukup lama, maka resiko kebakaran ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, tips-tips yang bisa kita sampaikan untuk peralatan listrik ini, yang pertama kita tentunya harus menggunakan kabel-kabel atau peralatan yang bermutu ya, yang berkode SNI. Ya. Lalu cek apakah ada kabel listrik yang rusak atau terkelupas, dan jangan menumpuk terlalu banyak steker pada stop kontak, jangan terlalu bercabang-cabang, tidak ada kabel listrik yang malang melintang, ya. Kemudian tidak ada kabel-kabel listrik atau sumber listrik yang dekat dengan sumber air atau sumber panas, ya. Dan hati-hati kita cabut semua apabila peralatan listrik ini sudah kita tidak gunakan lagi, karena ini potensi untuk bahaya kebakaran. Termasuk yang paling sering itu adalah charger handphone ya Ibu-ibu ya. Jadi charger handphone itu kita biasanya mencas selama berjam-jam, lupa mengecek apakah sudah penuh dayanya atau tidak, lalu tiba-tiba dia terjadi korsleting. Lalu mengenai bahaya terpleset, tersandung, dan terjatuh. Ya, nah kebetulan rumah saya ini lantainya ada 2 ya, jadi di kamar-kamarnya di atas. Tentu saja resiko untuk terjatuh, tersandung ini dapat mengakibatkan cedera yang cukup serius atau fatal ya. Nah, pastikan apabila kita memiliki rumah dengan anak tangga, maka anak tangga itu kita jaga agar lantainya tetap bersih, rapi, selalu kering. Kalau perlu kita pasang pelapis yang anti slip supaya mencegah risiko jatuh, dan juga dipastikan adanya pengamanan apabila kita masih memiliki anak-anak balita, mungkin bisa dipasang pagar ya, dan juga jangan berantakan. Kalau misalnya anak-anak habis main, biasanya saya minta ayo kita rapikan lagi supaya tidak ada bahaya resiko tersandung atau tergelincir. Nah, supaya lebih aman, kita bisa menggunakan sandal khusus di dalam rumah dengan fitur yang anti licin, nyaman, sehingga lebih terjaga untuk dari bahaya terpleset atau terjatuh ini di dalam rumah. Nah, ancaman lainnya yang sering juga mengakibatkan gangguan kesehatan itu adalah keracunan produk kimia. Di dalam rumah kita, coba kita cek sama-sama ya Ibu-ibu ya, apa saja produk-produk kimia yang kita simpan. Nah, apakah kita sudah menyimpannya dengan benar? Kalau kita masih punya anak balita atau yang baru belajar berjalan dan rasa ingin tahunya cukup besar, maka sebaiknya bahan-bahan kimia ini tidak disimpan di area atau lemari yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Usahakan disimpan dalam tempat yang agak tinggi, yang tidak terjangkau dengan anak-anak, dan kalau bisa dalam lemari yang terkunci. Ya, nah karena sering sekali ini kita mendapatkan kecelakaan atau keracunan akibat produk kimia, karena produk kimia itu ditaruh sembarangan sehingga anak-anak mudah menjangkaunya dan mereka mencoba-coba ya, bisa terminum atau bisa terkena kulitnya mengakibatkan luka bakar kimia. Ini sangat besar angka kejadiannya. Nah, ini kalau kita beli bahan kimia itu ada lambang-lambang ya Ibu-ibu ya, yang tertera di kemasannya. Nah, mungkin ada baiknya kita sebagai seorang ibu meluangkan waktu untuk membaca atau mempelajari bahan-bahan kimia tersebut. Apakah bahan kimia itu bertanda eksplosif, yang artinya dia mudah meledak, atau bertanda flammable, yang artinya dia mudah terbakar, ya, atau yang bertanda korosif misalnya, yang artinya dia asam kuat ya, jadi dia bisa mengakibatkan luka bakar jika terkena pada permukaan tubuh. Nah, hati-hati kalau misalnya kita ingin melakukan penyimpanan, ini kita harus secara cermat melakukannya, jangan sampai bahan-bahan kimia tersebut mengakibatkan keracunan atau kecelakaan pada anggota keluarga kita. Nah, kebakaran akibat gas LPG. Nah, ini sangat sering sekali ya Ibu-ibu ya. Saya bertugas di unit luka bakar. Jadi setelah pemerintah melakukan kebijakan untuk
merubah ya dari pemakaian bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas, maka angka kejadian untuk kebakaran akibat LPG ini cukup besar. Biasanya ini diakibatkan karena kebocoran gas LPG atau pemasangan regulator yang tidak tepat, ya. Nah, kita harus mengecek bersama-sama di rumah, ya, apakah pemakaian LPG sudah menggunakan peralatan baik tabungnya, kompornya, regulatornya maupun selangnya yang sesuai dengan standar SNI. Ya. Dan usahakan dapur tempat kita memasak itu memiliki ventilasi yang baik, sehingga kalau terjadi kebocoran, maka gas itu tidak terkurung di dalam ruang tertutup. Ya. Kemudian perhatikan regulator, apakah tersambung dengan baik atau tidak. Jangan sampai selangnya itu tertekuk, tertindih, ya. Dan pastikan karet pengaman pada tabung gas itu juga terpasang dengan baik. Jika tercium bau gas atau LPG yang bocor, usahakan untuk jangan menyalakan kompor, ya, atau jangan menyalakan sumber api apapun, termasuk saklar lampu, ya, atau saklar listrik. Karena apa? Karena kalau sudah terjadi kebocoran, apalagi kalau dapurnya itu tidak memiliki jendela, maka biasanya ruangan itu sudah dipenuhi dengan gas. Nah, ruangan yang sudah dipenuhi dengan gas itu, seandainya tidak ada sumber api, maka sebenarnya gas itu akan menguap begitu saja, begitu kita membuka jendela atau membuka pintu. Tetapi ketika ada sumber api, misalnya kita berusaha memantik kompor atau menyalakan kompor, atau kita menyalakan saklar lampu, maka bisa jadi ada loncatan arus atau bunga api listrik dari pada saat kita menyalakan saklar lampu, itu bisa memicu terjadinya bahaya kebakaran. Ya. Dan hati-hati juga kalau ibu-ibu nanti mau mudik atau pulang kampung pada saat menjelang Lebaran, pastikan bahwa regulator itu sudah terlepas dengan aman dari tabungnya. Jadi jangan dibiarkan terpasang berhari-hari ditinggal mudik untuk waktu yang cukup lama. Lalu bahaya benda tajam, ya. Pasti di dapur kita pasti ada peralatan-peralatan tajam seperti ini ya Ibu ya. Ada pisau, ya, dan lain-lain. Nah, ini juga harus kita simpan dengan cermat supaya tidak membahayakan. Karena sering sekali anak-anak itu rasa ingin tahunya besar, sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan, entah jarinya terpotong atau tangannya terpotong, dan ini pasti akan menimbulkan kecacatan yang cukup berarti ya pada anggota badan. Nah, sedikit tips bagaimana dan apa yang harus dilakukan pada pertolongan pertama jika terjadi kebakaran yang cukup hebat ya di daerah Pelumpang ya, dan itu juga korbannya cukup banyak. Sudah ada beberapa yang kami rawat itu sudah pulang, tapi masih ada beberapa yang masih dalam perawatan. Nah, pada kejadian kebakaran seperti ini, apa yang harus kita labah yang bisa terjadi sewaktu-waktu? Betapapun kita menjaga, tetapi kalau misalkan ada musibah, maka kita tidak bisa menghindar. Nah, jika sudah terjadi, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila terjadi kebakaran, maka segera aktifkan sistem alarm atau berteriak meminta pertolongan orang-orang dan tetangga terdekat, dan jangan lupa untuk menyelamatkan anggota keluarga yang lain untuk segera menjauh dari sumber api. Dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran sesaat setelah meninggalkan lokasi kebakaran. Jika ibu-ibu memiliki persiapan alat pemadam api ringan seperti digambar di slide, ini alangkah lebih baik ya Bu ya. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran di dalam rumah yang kecil dan apinya masih bisa kita kuasai, maka APAR ini akan sangat membantu untuk memadamkan api. Tetapi kalau misalkan kita sudah mencoba dan terbukti gagal, kita tidak bisa menguasai api, maka segera tinggalkan tempat kejadian, ya, segera selamatkan diri. Karena api biasanya akan cepat membesar. Tinggalkan barang-barang berharga jika tidak mungkin lagi diselamatkan. Jangan pernah menunda untuk mencari barang-barang berharga, segera mencari untuk jalan keluar dari api, karena akan sangat berbahaya kalau kita terjebak dalam kobaran api. Apalagi kita panik ya, ini sangat berbahaya sekali. Nah, kalau misalkan sempat kita tersambar api dan pakaian kita terbakar, maka
jangan terus berlari, karena kalau kita terus berlari, maka angin atau oksigen itu justru akan memperbesar apinya. Tapi berhenti, lalu jatuhkan diri ke lantai yang aman dan berguling untuk memadamkan api yang ada di terbakar di baju tersebut. Ya, ini kalau di luar negeri diajarkan stop, drop, and roll. Jadi berhenti, lalu jatuhkan diri dan berguling untuk mematikan api tersebut. Ya. Lalu pada saat kita berusaha keluar dari sumber api atau keluar dari rumah yang terbakar, maka usahakan kita berjalan dengan cara merangkak atau menunduk. Tetap dekat dengan tanah, karena biasanya api dan asap itu posisinya ada di atas. Sehingga kalau kita tetap menunduk, maka insya Allah kita akan selamat untuk keluar dari api. Dan kalau bisa, tutupi lubang hidung atau mulut dengan baju atau handuk yang lembab selama kebakaran. Ini akan sangat membantu untuk mencegah asap maupun partikel-partikel yang terbakar masuk ke dalam paru-paru. Kematian pada pasien-pasien luka bakar di jam-jam awal itu biasanya bukan karena luka bakarnya sendiri, tetapi karena akibat trauma inhalasi, yaitu akibat asap atau uap panas yang terbakar dan merusak paru-paru, sehingga kematiannya lebih cepat terjadi. Nah, apabila ada bagian kulit yang terbakar, maka pertolongan pertama pada pasien atau pada anggota keluarga kita adalah lakukan irigasi atau penyiraman di bawah air keran, cukup air keran, atau mungkin air mineral yang mengalir dari botol selama kurang lebih 20 menit untuk mendinginkan luka bakar. Tidak perlu menggunakan air es atau alkohol, karena penggunaan air es atau alkohol justru akan membuat pembuluh darah di sekitar luka itu akan menciut, sehingga lukanya nanti akan lebih dalam. Dan alkohol ini juga bersifat iritatif, sehingga lukanya yang mungkin awalnya hanya ringan akan menjadi tambah dalam dengan penyiraman alkohol. Setelah itu, segera balut luka bakar dengan kain yang bersih, ya. Atau kita bisa menggunakan cling wrap atau plastik wrap yang biasa kita gunakan untuk membungkus makanan di rumah. Ya, jadi cling wrap atau plastik wrap ini bagian dalamnya itu didesain steril. Karenanya kita bisa membungkus makanan tanpa menjadi basi kan ibu-ibu ya dengan cling wrap ini. Karena memang bagian dalam dari cling wrap ini memang didesain steril yang bersentuhan dengan makanan. Nah ini bisa kita gunakan untuk membalut sementara pada pasien luka bakar, sehingga lukanya tetap steril, tertutup, dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit atau UGD terdekat untuk pertolongan lanjutan. Nah, bagaimana kalau terjadi keracunan bahan makanan atau keracunan bahan kimia? Ya. Nah, keracunan pada seseorang itu bisa kita identifikasi dengan gejalanya yaitu berupa sakit perut, muntah-muntah, diare, kemudian pasiennya bisa kejang-kejang hingga hilang kesadaran. Jika ini terjadi, maka tetaplah tenang dan segera menghubungi rumah sakit atau petugas kesehatan terdekat. Namun sementara menunggu atau membawa ke rumah sakit, maka ada beberapa pertolongan yang bisa ibu-ibu berikan untuk pasien tersebut. Yang pertama, jika racunnya itu tertelan atau bahan kimianya itu tertelan, ya, maka kita bisa meminta pasien untuk meludahkan sisa racun yang tertelan. Ya, jangan kalau tidak bisa jangan dipaksa untuk dimuntahkan, karena takutnya malah muntahan ini terhisap ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan aspirasi. Ya, nah kalau misalkan pasien ini tidak sadar ataupun non kesadaran, maka kita bisa bantu untuk mengeluarkan sisa bahan kimia atau racun tersebut dengan menggunakan kain yang dibalutkan ke jari, lalu kita korek ke dalam mulutnya. Ya. Nah, sambil menunggu pertolongan medis itu datang, posisikan pasien dalam recovery position seperti di atas. Jadi pasien berbaring pada satu sisi tubuhnya, berbaring miring, lalu sebelah tangannya menopang kepala, dan lututnya diposisikan untuk pasien supaya tidak terguling. Dalam posisi recovery atau posisi aman seperti ini, maka saluran napas pasien akan tetap terjaga. Sehingga kalau misalkan dia muntah, maka muntahannya itu tidak masuk ke dalam saluran napas, sehingga tidak terjadi aspirasi. Lalu untuk ibu-ibu yang mungkin
terlatih ya untuk melakukan pertolongan pertama atau basic life support, bisa melakukan resusitasi jantung paru jika korban tersebut tidak bernapas atau tidak teraba nadinya, sambil kita meminta bantuan kepada petugas kesehatan atau petugas medis. Nah, saya nggak tahu nih Bu Eli, mungkin kapan-kapan kita perlu ya untuk mengadakan pelatihan basic life support ya untuk para ibu-ibu, sehingga kalau ada kejadian apa-apa, maka di rumah itu, baik itu serangan jantung, kemudian tidak sadar karena serangan stroke, keracunan, atau apa saja, maka basic life support ini kita bisa buy time, kita bisa menolong pasien sampai mendapatkan pertolongan yang definitif, yaitu kita memberikan prosedur resusitasi jantung paru. Iya, ya dok, insya Allah. Kalau bila perlu nanti, soalnya panik ini pasti kita kalau Iya betul. Dan kemampuan untuk melakukan resusitasi jantung paru ini memang sebaiknya dikuasai oleh semua orang, ya, bukan cuma tenaga medis. Karena kita nggak tahu kapan kejadian, bisa di rumah, bisa di tempat umum. Kalau ada seseorang yang bisa melakukan resusitasi jantung paru ini akan sangat menolong pasiennya, karena bisa buying time, ya, bisa mengembalikan kondisi pasien sebelum pasien itu benar-benar henti jantung dan henti nafas itu, kita masih punya waktu sebenarnya, karena masih ada sisa aliran sirkulasi yang bisa kita pompa untuk membangkitkan kesadaran pasien guna memicu peredaran darah ke otak. Ya. Nah, bagaimana dengan racun yang terhirup? Kalau misalkan pasien ini terhirup racun atau uap panas, ya, atau gas yang berbahaya, misalnya karbon monoksida, ya, dari knalpot, ya, biasanya karbon monoksida ini knalpot mobil, segera bawa pasien ke lingkungan ke udara yang bebas, ya. Lalu kalau ia muntah atau tersedak tadi, segera posisikan dalam posisi miring seperti tadi. Nah, lagi-lagi kalau misalkan racun yang terhirup ini juga bisa mengakibatkan henti nafas atau henti jantung pada pasien. Maka prosedur CPR ini akan sangat menolong sampai bantuan medis itu datang. Nah, bagaimana untuk racun yang terkena pada kulit? Ya, untuk racun yang terkena pada kulit, apapun jenisnya, apapun jenis racun, apapun jenis chemical, apapun jenis bahan kimia yang mengenai kulit kita, maka penawarnya adalah air. Ya, karena kita tahu bahan kimia itu ada dua macam. Kalau dia tidak bersifat asam, pH-nya di bawah 7, atau dia bersifat basa, pH-nya di atas 7. Untuk yang bersifat asam itu biasanya berupa cairan-cairan asam klorida dan lain-lain untuk peralatan di mobil ya biasanya ya, untuk peralatan bengkel. Nah, tapi yang basah itu banyak sekali ada di rumah tangga kita dalam bentuk bahan-bahan pembersih. Ya, contohnya untuk pembersih kloset, pembersih keramik, itu rata-rata semua itu adalah bahannya adalah basa kuat. Ya. Nah, kalau ini terjadi, maka apapun penyebabnya, baik asam kuat maupun basa kuat, maka penetralnya adalah air. Karena air ini memiliki pH 7, yaitu pH yang netral. Maka usahakan segera mungkin lepaskan semua kontak dengan zat bahan kimia, contohnya adalah pakaian, lalu segera bilas atau cuci dengan air. Air yang mengalir selama kurang lebih 15-20 menit. Tentunya yang menolong pun harus hati-hati ya, harus menggunakan sarung tangan yang menolong supaya dia tidak kontak lagi dengan bahan kimia yang berbahaya tersebut. Ya. Setelah itu segera cari bantuan medis ke rumah sakit terdekat. Nah, ibu yang cerdas dan berilmu pasti bisa menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga di rumah. Kiranya demikian yang bisa saya sharing. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kita bisa lanjut nanti di forum diskusi ya, Bu Eli ya. Baik, Terima dok. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dok, pemaparan materi pada kali ini yang kita anggap sederhana, nggak bahaya, di dalam rumah aman, ternyata sumber bencana yang kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Nah, iya betul. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Dan udah ada pertanyaan ini dokter. Izin, Masya Allah, saya bacakan ya, dari Ibu Liliani di Sulawesi Tengah. Apa Izin kabar, bertanya, ya.
Izin bertanya Ibu Afrianti, bagaimana dengan penggunaan diffuser yang biasanya dicampur dengan essential oil untuk memberikan wewangian di ruangan? Apakah aman untuk kesehatan? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Liliani dari Sulawesi. Masya Allah jauh banget ya Bu ya. Saya di Jakarta, Ibu di Sulawesi, tapi kita terhubung lewat forum ini ya Bu, silaturahminya. Ya, untuk penggunaan diffuser, ini kita juga mesti hati-hati ya. Diffuser ini dia merupakan alat yang bisa merubah partikel menjadi lebih halus atau misty ya. Jadi bisa untuk pewangi ruangan ya. Nah, kalau misalkan bahan-bahan diffusernya itu memang terbuat dari bahan-bahan alami, kita tahu sekarang essential oil itu banyak ya yang bahan-bahannya alami, yang ada aromanya sereh, aromanya jasmin, atau bunga mawar gitu. Kalau itu terbuat dari bahan-bahan yang alami, insya Allah ini cukup aman buat kesehatan ya. Tapi kalau misalkan kita periksa di situ ada kandungan chemical yang kira-kira berbahaya, maka ini harus kita waspadai ya Bu Lili ya. Terima kasih. Baik. Untuk Bu Lili, semoga terpuaskan ya atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Sarah dari Kici Kaltim. Jauh nih juga ya, Kalimantan Timur. Izin bertanya Bu Dokter, kebanyakan masyarakat kalau kena luka ditabur bakar, dengan iya. Kalau kena luka bakar ditabur dengan terigu. Nah, ini kayak mau masak cake aja ini dicampur terigu. Gimana, Dok? Silakan, Dok. Iya, terima kasih Bu Sarah. Bu Sarah, insya Allah tepung terigunya disimpan aja ya Bu buat bikin kue lebaran. Jangan dipakai untuk luka bakar ya. Karena ya ini adalah apa ya, hoax ya kalau kata anak sekarang ya, ini hoax ya, hoax yang banyak beredar, video-video atau apa namanya, share di grup-grup ya, bahwa luka bakar itu ditaburi tepung gitu ya. Nah, ini tidak benar ya Ibu-ibu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan di slide. Bu Eli, nanti kalau bahan materi saya mau dibagikan ke Ibu-ibu juga boleh ya Bu ya. Oke, siap. Dalam bentuk PDF untuk di-share nanti. Ya, siap. Pada pertolongan pertama pada luka bakar itu cukup dengan air keran mengalir selama 20 menit. Jangan dikasih tepung, jangan dikasih odol, jangan dikasih telur. Saya pernah dapat juga dikasih minyak krem ya. Jadi ada tukang bajai, dia kena luka bakar terus disiram minyak krem. Aduh. Karena apa? Karena penggunaan bahan-bahan tadi ya Ibu ya, betapapun itu akan mengakibatkan derajat luka bakar yang awalnya ringan itu menjadi lebih dalam karena dia terjadi iritasi gitu. Jadi sayang gitu ya, yang luka bakar awalnya itu hanya dangkal, hanya superficial, dan kalau luka bakar itu dangkal tuh sembuhnya cepat ya. Sekitar 5-7 hari itu kalau kita treatment dengan baik itu sudah sembuh. Tapi karena penggunaan tepung, kecap, telur, mentega, odol, apalagi ya, banyak deh pokoknya macam-macam tuh, segala bumbu dapur tuh ditemplokin ya di luka bakar itu malah justru akan membuat luka bakar itu iritasi dan lukanya akan semakin dalam dan akan semakin lama sembuhnya dan juga potensial untuk meninggalkan scar ya. Jadi mohon diingat sekali lagi Ibu-ibu, pertolongan pertama pada luka bakar apapun ya, luka bakar api, air panas, chemical, penyebabnya apapun, termasuk luka bakar listrik, maka pertolongan pertamanya itu cukup dengan mendinginkan luka, bagian tubuh yang terluka, maksud saya, di bawah air mengalir. Bisa di bawah keran, bisa di bawah shower, atau kalau tidak ada, boleh dialirkan dari botol air mineral selama minimal 20 menit. Ya. Dengan melakukan proses cooling atau pendinginan dengan air mengalir tersebut, maka sebagian besar zat iritan dan panas pada luka itu akan terbawa oleh air. Sehingga luka ini tidak menyebar, ya, tidak lebih luas dan tidak lebih dalam. Sehingga nanti penyembuhannya insya Allah lebih baik dan bekasnya pun akan lebih minimal nanti. Ya. Jadi kalau luka bakar itu yang ditakutin kan bekasnya ya, skarnya yang luka bakar itu. Ya, insya Allah. Nah, ini juga kopi, odol juga sekalian saya
Bu ya. Iya, pertanyaannya sama, Dok. Iya, Bu Erna di Iya, Nawati di Kaltim, sama Bu Rini di Sulteng itu juga tepung, iya. odol, Odol. kopi. Jangan ya Bu ya. Mendingan kopinya diminum aja nanti pas buka ya Bu. Tepungnya dibikin kue nanti ya buat Lebaran. Oke, Dok. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Ernawati Kaltim. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Dokter, apakah benar untuk menghentikan pendarahan yang keluar akibat jatuh atau luka ditaburin kopi? Apakah itu boleh atau benar? Ini Oh iya. pendarahan ya, Dok? Oh ini Pendarahan, bukan? perdarahan ya Nah, pertanyaannya, ini bukan luka pendarahan, bakar ya. bukan luka Ya. bakar. Ya. Baik, terima kasih Bu Ernawati dari Kaltim. Izin saya jawab ya Bu. Jadi kalau perdarahan, misalnya kita luka sayat ya, atau luka apalagi ya, tertusuk misalnya, maka tindakan pertama untuk menghentikan perdarahan itu adalah cukup kita tekan, ya, kita tekan dengan kain yang bersih, ya. Penekanan pada bagian yang terluka itu otomatis akan menciutkan pembuluh darah yang sedang terluka atau terpotong tersebut, ya. Kalau misalkan pembuluh darah, kalau misalnya tidak ada gangguan pembekuan darah, maka biasanya sistem pembekuan darah itu akan segera bekerja. Dia akan membuat namanya sumbat trombosit ya, atau sumbat bekuan darah sehingga perdarahan itu berhenti. Jadi tidak perlu ditaburi dengan kopi. Karena tadi takutnya di dalam kopi itu ada zat-zat iritan atau bahkan ada kuman-kuman atau bakteri yang kita nggak tahu ya, yang itu akan masuk ke dalam aliran darah sehingga luka yang awalnya bersih-bersih aja malah jadi infeksi. Nah, jadi pertolongan pertama itu cukup kalau ada ya bagian yang berdarah itu cukup dibalut tekan. Jadi dibalut sambil diberikan sedikit pressure atau penekanan pada bagian yang terluka sehingga pembuluh darah itu akan menciut dan insya Allah luka akan berhenti. Demikian Bu Eli dan Bu Iya, Ernawati. iya, Dok. Selanjutnya ya, Dok. Pertanyaannya dari Ya, Ibu Nona dari Kicimalut, Maluku Utara. Maluku Utara, Masya Maluku Allah. Utara. Ya, insya Allah. Oh iya, Bu Dok. Kalau pas kita masak di dapur dan pas menggoreng, kadang kita kena tampiasan minyak panas. Dan secara tradisional, secara refleks kita gosok odol atau leburin minyak tanah. Itu gimana, Dok? Apakah aman untuk kulit? Atau minta saran salep apa yang bisa disediakan di kota obat biar menjaga jika bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk persiapan, Dok. Sekalian obatnya. Baik, terima kasih Bu Nona dari Nona. Maluku Utara ya. Jadi kalau untuk pertolongan pertama tadi sudah saya sebutkan ya Bu ya. Jadi kita jangan memberikan zat apapun deh. Odol, minyak tanah, tepung terigu, mentega, telur, kecap, apapun itu jangan. Karena itu hanya akan memperberat kondisi luka bakarnya. Tidak akan membantu menyembuhkan, hanya memperberat dan menambah iritasi. Ya, apalagi minyak tanah. Minyak tanah itu kan perih ya sebenarnya ya. Dia kan termasuk golongan karbon ya, perih. Dan juga itu bisa sangat iritatif untuk luka bakar. Yang lebih baik adalah kita menyediakan krim untuk luka bakar di rumah ya. Krim ini namanya krim silver sulfadiazin ya. Kebetulan mereknya cuma satu ya di Indonesia. Jadi saya nggak di-endorse ya ibu-ibu ya kalau saya sebut merek ini saya nggak di-endorse. Tapi memang cuma satu dia doang produknya ada yang masuk di kita, yaitu namanya Burnazin. Ya, ini adalah krim ya Burnazin. Krim Burnazin. isinya adalah silver sulfadiazin. Silver sulfadiazin ini adalah krim perawatan sandar untuk kasus luka bakar. Nah, mungkin ada baiknya kita menyetok ya Bu ya, menyetok untuk krim luka bakar ini di rumah. Jadi kalau ada kejadian luka bakar di rumah, maka kita bisa langsung cuci, air mengalir, bersihkan. Kalau mau dicuci luka bakar itu boleh kena air ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya selama ini beranggapan luka bakar nggak boleh kena air, maka ini adalah pendapat yang salah. Karena pasien-pasien luka bakar yang kita rawat di rumah sakit itu kita mandiin loh. Nah, kita mandikannya itu dengan sabun. Kalau di rumah sakit itu kita punya
produk khusus namanya chlorhexidin sabunnya yang mengandung pH yang tidak perih untuk pasien-pasien memandikan pasien-pasien luka bakar. Kalau di rumah yang pH-nya kurang lebih sama itu adalah sabun bayi ya. Nah, jadi dulu luka bakarnya itu dengan sabun bayi ini insya Allah pH-nya kurang lebih sama dengan produk-produk antiseptik di rumah sakit sehingga tidak perih dan tidak iritatif. Lalu keringkan, lalu dioleskan salep burnazin. Ya betul, tulisannya seperti yang ada di cat yang ditulis oleh Bu Eli. Isinya di dalamnya adalah krim silver sulfadiazin. Ini adalah pengobatan atau treatment standar untuk luka bakar. Ada baiknya ibu-ibu menyimpannya di rumah untuk pertolongan pertama. Oke, baik dok. Ada pertanyaan berikutnya. Yang Ibu Desi ya? Iya, Ibu Desi tentang masalah peralatan masakan yang bisa menyebabkan kanker atau yang lain. Biasanya berapa lama berakumulasi dalam tubuh? Nah, mengenai berapa sampai lama, menyebabkan jadi penyakit. ya betul. Mengenai berapa lamanya, ini saya mungkin variasi ya Bu ya. Nanti bisa kita baca pada sumber-sumber jurnal-jurnal kesehatan. Tapi yang jelas bahan-bahan itu semua adalah bahan-bahan yang karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Sebaiknya dihindari. Kalau untuk kecenderungan berapa lama bisa menyebabkan kanker, pada individu itu berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin sudah punya bakat precancer baik secara genetik maupun dari lifestyle-nya, maka dengan adanya konsumsi bahan-bahan karsinogenik ini, salah satunya adalah contohnya dari peralatan masakan yang terkelupas tadi yang kita contohkan, itu maka ini bisa akan memicu lebih cepat pada orang-orang yang sudah memiliki predileksi atau kecenderungan precancer di dalam tubuhnya. Ya, maka sebaiknya ini kita hindari dari awal. Begitu kita tahu ada peralatan masak yang rusak, cepat-cepat kita ganti aja ya Bu ya. Ya, insya Allah sekarang ada banyak peralatan masak yang berbahan keramik. Sama-sama anti lengket, tetapi dia bahannya itu keramik. Jadi lebih aman insya Allah ya untuk digunakan. Baik dok, jadi keramik itu lebih aman ya dok? Iya, insya Allah keramik itu Tapi dia lebih mahal sepertinya. Benar nggak? Kayaknya enggak juga ya kalau Oh saya enggak juga ya. penasaran ya Bu Eli, harganya hampir-hampir sama. Nah, Iya. seperti Baik, itu. kita selingi dulu dok. Sebelum sesi tanya jawab berakhir. Oh ada lagi nih satu lagi. Apakah dari Kicimalut juga Ibu Nona, apakah salep yang disebutkan Ibu Dokter bisa didapatkan di apotek di mana saja? Bisa. Bisa Banyak ya dok? ya, banyak karena memang Burnazin itu cuma satu produsennya di Indonesia. Jadi insya Allah ini bisa didapatkan di banyak apotek di seluruh Indonesia. Kemudian apakah fungsi salep tadi disebutkan ada fungsi lain seperti mengobati luka lainnya? Luka lainnya bisa aja sih kalau luka misalnya kayak luka tersayat sedikit ya kita nggak sengaja kita kena pisau atau luka akibat gigitan serangga bisa juga dipakai karena pada intinya itu adalah silver sulfadiazin itu isinya itu ada suatu zat antiseptik yang dia bisa memiliki kemampuan antibakteri dan juga bisa merangsang pertumbuhan kulit baru. Jadi bisa dipakai juga untuk jenis luka lainnya, insya Allah. Iya. Baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ulupi Hastuti, Ibu Pipi. Ibu Pipi bertanya pengharum ruangan Set Young Living Spa. Apa ini? Juga bahaya? Wah ini saya nggak update nih, Bu Pipi. Apa ini Bu? Mungkin bisa Ya, langsung ini merek Bu Eli. bersuara Ibu, silakan. Oh, nggih. Monggo Bu Ulupi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu Laili. Itu kan di awal diceritakan kan ada yang pengharum yang ada kayak apa dimasukin ke botol yang ada itu
apa namanya seperti lidi-lidi itu. Ya, diffuser. Diffuser. Nah, yang living itu kan katanya untuk memperbaiki kesehatan kita, aroma-aromanya. Nah, sementara itu kan sistemnya, mekanismenya mirip seperti apa yang diceritakan dokter tadi gitu. Apakah ini juga kontraindikasinya masuk ke kesehatan kita bagaimana? Seperti itu, Dok. Ya, baik Bu. Ya, untuk merek yang Ibu sebutkan, brand yang Ibu sebutkan tadi, insya Allah ini cukup aman ya Bu ya, karena ini juga harganya nggak murah ya Bu ya, setahu saya ya. Iya. Ini cukup mahal ini. Ya, insya Allah ini produsennya menjamin bahwa bahan-bahannya terbuat dari herbal dan aman bagi kesehatan. Insya Allah nggak apa-apa sih Bu. Nggak apa-apa, walaupun Aman. mekanismenya seperti yang tadi di fotonya dokter ya. Ya, betul. Terima kasih, Dok. Sama-sama Bu Pipi. Silakan ibu-ibu, boleh di mic-nya di ini on kan? Bisa silakan. Kalau masih ada. Sebelum kita ke closing statement dari Dr. Sandy, kalau masih ada. Dari Ibu Kici Malut, makasih Bu Dokter sejawabannya. Oke, baik. Sama-sama Bu Nona. Iya. Terima kasih juga. Baik Terima Dok Sandy, sepertinya ibu-ibu sudah paham akan bahaya yang terjadi di dalam rumah tangga kita sendiri, apa-apa saja yang perlu kita siasati, cermati, dan apa saja yang perlu kita siapkan di rumah, sepertinya sudah paham. Insyaallah kita semua terhindar dari bahaya-bahaya yang sepele ini, tapi ternyata bisa menyebabkan kecelakaan yang serius. Ya. Dokter Sandy bisa memberikan statement, closing statement? Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bu Eli. Sekali lagi saya sangat berbangga dan sangat berterima kasih sudah diundang ke dalam komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bagi ilmunya pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk memperkaya diri kita sebagai seorang ibu yang cerdas. Dan saya juga berharap mudah-mudahan insya Allah kita ada umur dan ada rezeki untuk bersilaturahmi ya, secara offline ya, secara langsung dengan ibu-ibu cerdas dari seluruh penjuru Nusantara di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya ibu-ibu semua. Salam sehat dan berkah selalu. Bangga menjadi ibu cerdas di Indonesia. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama Dokter Sandy. Jazakillah khair atas ilmunya. Iya, sebelum kita ada door prize 3 buku nih. Nanti kita akan Will, apakah kita putar dulu atau Ibu Ketum dulu ingin menyampaikan? Ibu Ketum? Baik. Iya. Baik, Bu Yuni sudah siap-siap Bu Yuni untuk Lucky Wheel? Iya. Ada 3 buku. Iya. Sudah. Silakan di Lucky Wheel dulu. Setelah Lucky Wheel kita foto bersama dulu ya, Dok. Iya. Baik. Baik. Udah keburu ini ya, praktek ya, Dok. Jam 2 ya. Enggak, pasiennya masih mau nunggu kok. Iya, baik. Ibu Indah Jogja. Indah DIY. Iya, selamat Bu Indah. Bu Indah 1. Iya. Bu Indah 2. Halo. Halo Ibu Indah. Ya. Oke. Oke, ada ya. Masih rezekinya kalau gitu. Iya. Alhamdulillah. Waduh. Alhamdulillah. Dapat juga seumur-umur, nggak pernah dapat, diulang lagi aja buat nggak sah Bu, nggak apa-apa Bu, rezeki Bu Tum nih. Aduh, terima kasih, alhamdulillah dapat buku, terima kasih, terima kasih. Oke, baik.
Ibu-ibu silakan WA alamatnya ya, yang pemenangnya ya. Bu Di Tum chat saya udah dulu tahu aja. alamatnya. Di chat aja. Iya, sudah saya kasih nomornya. Ibu Oh, Liliani Ibu Sultan. Liliani Sultan. Ibu Liliani. Selamat ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Laili. Terima kasih. Iya Ibu. Ibu langganan hadiah ini dapat rezekinya ini. Langganan. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Kita foto bersama dulu. Iya. Mohon dibantu dari Ibu Yuni ya. Ya. Baik Ibu-ibu. Iya. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Yuni. Ya. Baik, kita sudah berfoto bersama dan juga udah ada pemenang, yaitu Ibu Ratih, Ibu Liliani, dan Ibu Indah Jogja. Ya, selamat ya Bu. Ya. Baik, Ibu Ketum kita yang tersayang, dipersilahkan untuk memberikan statementnya atau sapaanlah buat kita. Ya, monggo Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Dokter Sandi dan moderatornya Ibu Laili. Terima kasih sekali. Luar biasa. Artinya bahwa sungguh ini ilmu yang ini tentang apa ya, tidak boleh luka bakar dikasih segala macam empon-empon di dapur. Itu kita ilmu baru ya. Selama ini pakai kecap, Dok, kalau di Jawa itu pakai kecap. Aduh, saya langsung mikir saja gitu ya. Oh, ada Masya Allah, kadang-kadang tuh turun-temurun ada yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara medis ya Dok ya. Saya ingin menyampaikan bahwa satu hari ada WA di saya bahwa ada seorang suami, namanya waktu itu Bapak Sulaiman. Dia mengabarkan bahwa mohon doa karena istri saya luka bakar yang cukup parah gitu ya di RSPP, dokter. Mudah-mudahan dokter ingat namanya. Nah, terus kemudian saya WA kepada beliau, Pak Sulaiman, saya ikut karena saya udah membayangin gitu ya, luka bakar tuh udah tadi aja selama dokter menerangkan dengan manisnya aja saya masih merindang-merinding nggak karuan gitu ya. Lalu kemudian Pak Sulaiman mengatakan bahwa Bu Ratih, terima kasih atas doanya. Bu Ratih mengenal istri saya. Ya Allah, saya baru tahu Dok bahwa itu adalah teman saya. Saya nangis, ya itu udah badan saya rasanya kayak ikut yang terbakar. Lalu kemudian saya sampaikan kepada Pak Sulaiman bahwa saya belum berani besuk Pak, saya pasti nggak kuat besuknya gitu ya. Ternyata Pak Sulaiman itu adalah beliau adalah lulusan dari alumni ISQ, sehingga ISQ seluruh Indonesia itu mendoakan. Seluruh Indonesia itu mendoakan semuanya begitu ya. Nah, kemudian saya tidak tahulah berapa lama kemudian gitu. Terus kemudian setelah sembuh gitu saya ketemu dengan Ibu Ita Sulaiman. Lalu saya tanyakan Bu Ita seperti apa gitu ya. Amazingly Bu Ita merasa bahwa ya mungkin memang pakai anestesi ya Dok ya. Tapi setelah selama perawatan dan setelahnya itu Ibu Ita tidak merasakan kesakitan katanya ya. Itu saya langsung berpikir bahwa itulah kekuatan doa gitu ya. Itulah kekuatan doa. Tentu saja karena ditangani secara medis dengan baik dan benar, tapi juga kekuatan doa yang luar biasa. Ini terjadi waktu itu adalah si Ibu Ita sedang pengajian dan di dapur, lalu kemudian Bu Ita tuh memakai kerudung yang sangat panjang.
sehingga menyalanya kompor tersebut kena kerudung tersebut. Lalu itu tadi barangkali mungkin ya saya tidak tahu lari atau berguling atau apa saya tidak tahu, tetapi kejadiannya adalah seperti itu. Ibu-ibu sekalian, luar biasa sekali. Ini adalah hal-hal yang benar-benar hazard bagi kita gitu ya. Kalau di mobil tuh hazard tuh yang kelap-kelip Ibu. Treat. Kalau kita berhenti pakai hazard itu yang dua-dua sen tuh kelap-kelip. Jadi peringatan ataupun sebuah tanda bahaya ataupun tanda berhati-hati itu sangat dilakukan pada hari ini. Ya, terima kasih sekali dokter, terima kasih sekali. Mudah-mudahan dokter selalu sehat sehingga kita bisa tadi ya ada life basic supporting ya kalau nggak salah tadi. Basic life supporting itu perlu kita pelajari barangkali. Tadi kita semua sudah barangkali banyak yang sudah mulai bercucu ya dok ya, sehingga ini bisa disampaikan kepada putra-putrinya yang mempunyai anak-anak bahwa hal tersebut bisa sangat berbahaya. Terima kasih Ibu Yuni, Ibu Ada, Ibu Sarah, Ibu Juliana, Ibu Rizkita, Ibu Eko Perwandari, Ibu Ernawati dari Kaltim, terima kasih Ibu Nona dari Malu, terima kasih Ibu Siti Wahyuni dari Sumatera Utara, terima kasih kepada Ibu Liliani, Ibu Buhana, Ibu Niar, Ibu Siti Marwah, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Rini, Ibu Nuraida dari Sulawesi Tengah, terima kasih Ibu Syainah, Ibu Rusmina dari Okus, Sulawesi Selatan, terima kasih kepada Ibu Nura, Ibu Diah dari Kalimantan Selatan, terima kasih kepada Ibu Indah, Ibu Listiani, Ibu Retno, dan Ibu Nuning dari daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Ibu Irawati Tahir dari Sumatera Barat. Terima kasih Ibu Suwarti dari Kepulauan Tidore, Maluku Utara. Kemudian terima kasih kepada Ibu Numariana dari Jatim, dan terima kasih Ibu Ida dari Lampung yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Waketum Ibu Fitri, Sekjen Kici Ibu Lista, kemudian Bendum Kici Ibu Siska, Wasekjen Kici Ibu Lisvi, Wasekjen Kici Ibu Siti Wahyuni, Ibu Wabendum Ibu Tamasita, Ibu Kabit Litbang Ibu Ulupi, Ibu Wakabit Agama dan Rohani Ibu Laili. Mudah-mudahan sudah ada. Terima kasih Ibu Dewan Pakar Ibu Ingrid Janarko, terima kasih Ibu Masfah Ibu Kici Sulawesi Tengah, dan Ibu Ati Kurniati, saya baru membacanya ini, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Senang saya menyapa semuanya ini dok, karena jauh-jauh ya meluangkan waktu gitu, sehingga alhamdulillah bisa tersapa semuanya. Terima kasih dokter, salam saya ya untuk dokter, terima kasih atas selamat bagi Ibu Indah dan Ibu Liliani. Buku ini pasti sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentu saja sampai jumpa besok, karena besok itu adalah dari Sulawesi Tengah ya Ibu Liliani ya. Iya betul. Ya, besok itu adalah cantik, hemat, dan sehat dengan VCO dari persembahan Sulawesi Tengah, dokter. Jadi wilayah dan daerah cuma mempersembahkan pembicara-pembicara di sekelilingnya ya, local speaker yang saya sangat pahami dan sangat-sangat yakin bahwa pembicara-pembicara di wilayah maupun daerah selayaknya lah kita angkat menjadi pembicara nasional di acara Meramu ini. Jangan lupa besok, kenapa VCO ini kita membuat kita cantik dan tentu saja sehat, dan tentu saja tidak mahal harganya VCO ini. Sampai jumpa besok di 12.30 sampai 13.30 seperti biasa. Terima kasih dokter atas waktunya, mudah-mudahan selalu sehat. Rati dan ibu-ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sandy. Terima kasih Mbak Eli. semua. Baik ya. Oke, saya tutup ya. Ya, saya tutup ya dengan membaca doa Makasih Tafatul Putu, Madrid. Bu Santi, Ya, sama-sama. Bu Laili. Iya. Iya, terima kasih juga ibu-ibu. Saya tutup ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada buah pohonnya tinggi, bunganya harum dibuat jamu. Kemanapun kamu pergi,
Kici selalu merindukanmu. Sampai Wah, jumpa. terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa Betul. besok ibu-ibu Sampai jumpa sayang. besok. Maaf lahir batin ya ibu-ibu semua. Ya. Dokter Wendy. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu dokter. Terima Ira, kasih Bu kangen Bu Ketum. Ira. Iya, Bu Ketum sama-sama kangen. Sama-sama Terima kasih kangen. dokter. Salam Bu kenal Bu Laili. Ira. Ya, ya. Bu Dokter Gigi Yuni, terima kasih di Medan.